Oke, kita lanjutkan sesi yang kedua untuk kita belajar. Saya percaya seringkali dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pernah nggak mengalami rasa bosan? Karena bukan, dan itu wajar kita sebagai manusia. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa rasa bosan itu sangat berbahaya? Ya, saya ulangi, rasa bosan dalam pelayanan itu sangat fatal akibatnya. Betul atau tidak? Kenapa? Kenapa Pak? Jenuh? Iya, sama. Bosan dengan jenuh itu adik kakak. Bosan atau jenuh itu sama. Nah, tapi bedanya begini, ya. Kalau bosan itu sudah capek dengan apa yang sudah rutin kita kerjakan. Betul? Kalau jenuh itu nggak tahu mau ngapain. Tapi sama situasinya. Bahayanya di sini. Tolong perhatikan, bahayanya adalah di dalam kondisi kita bosan ataupun jenuh dan tetap harus melayani. Bisa nggak itu terjadi? Karena nggak ada yang bisa gantikan kita. Ini bahaya besar. Apa bahayanya? Berarti kita terpaksa melayani. Iya atau tidak? Kalau kita terpaksa melayani, berarti kita munafik. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang yang kita layani, kita jadi munafik. Dan kita tahu dalam hidup Tuhan Yesus tidak ada orang yang dia begitu benci dan begitu marah kecuali pada orang munafik. Iya atau tidak? Lihat kehidupan Tuhan Yesus, dia jauh lebih mudah duduk bersama, makan, ngobrol dengan orang-orang berdosa daripada dengan orang-orang munafik. Betul atau tidak? Nah, bayangkan betapa celakanya kita kalau kita harus tetap melayani dalam kondisi bosan atau jenuh. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kebosanan dan kejenuhan? Sederhana, tapi nggak sesederhana untuk kita menyelesaikan. Gini sederhana, anak-anak kecil kalau bosan dengan sesuatu, berarti mereka ingin apa? Ingin yang lain, ingin sesuatu yang baru. Nah, ini jawabannya. Kalau saudara dan saya pernah merasa bosan dan jenuh dalam pelayanan, kesimpulannya berarti selama ini kita nggak pernah dapat yang baru. Maka itu bosan, maka itu jenuh. Nah, celaka yang kedua setelah yang pertama munafik tadi, kita capek nggak melayani dengan rasa jenuh dan bosan? Capek. Nah, jemaat atau orang yang dengar kita lebih parah lagi. Betul nggak? Ngomong apa ini? Betul nggak? Ini bicara apa? Bayang. Bapa di surga tahu bahwa kita tetap manusia. Betul? Yang suatu saat entah kapan bisa terjadi. Tapi kalau kita, ini dia, kalau kita selalu menemukan yang baru, akan mengalami kebosanan, kejenuhan tidak? Loh, jawab dong. Ini cucu saya aja bisa jawab. Tidak. Betul? Ayo kita buka 3 ayat ini. 1, Ratapan pasal 3 ayat 23. Kalau kita melihat ini, nggak mungkin ada jenuh atau bosan. 1 ayat ini kita lihat Ratapan 3 ayat, Ratapan bukan raja-raja, Ratapan 3 ayat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Nah, lihat intonasinya. Kata selalu harus diberi penekanan berat, sebab ini rahasia. Selalu baru tiap pagi. Dari siapa?
dari Tuhan. Tanyanya, kalau firman ini betul terjadi di hidup kita, mungkin nggak ada rasa bosan atau jenuh dalam hidup kita? Tidak. Setiap pagi loh, ben esok. Setiap pagi. Pertanyaan berikut, Tuhan pernah telat atau lali? Loh, jawab dong. Tuhan pernah telat atau lupa? Enggak. Berarti lagi sekali, setelah kita tahu bahwa Tuhan kita yang memanggil kita bertanggung jawab untuk membuat hidup tidak jenuh, tidak bosan, karena selalu baru tiap pagi. Tenang ya. Sungguh mulai hari ini nggak ada bosan, nggak ada jenuh. Amin. Awas kalau malaikat tanya, tenang nih. Sungguh harus, kan ini janjinya nggak pernah berubah. Betul ya? Wah, menyenangkan sekali kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Iya, tepuk tangan saudara. Hidup dengan Tuhan ini sangat-sangat menyenangkan. Siapa sumbernya? Siapa pribadinya yang selalu memberikan hal baru tiap pagi di hidup kita? Jelas di sini besar kesetiaan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi menghibur. P-nya huruf besar, huruf kecil. Nah, tadi kalau Pak Pendeta Agus pernah cerita dulu gerejanya di Network, karena suka menghibur orang karena dia pemusik hebat. Lihat ayat ini. Kalau namanya penghibur, kerjaannya apa yuk? Ya menghibur. Tidak sama. Kalau kita kenal dan dimiliki oleh satu pribadi yang namanya penghibur, akankah kejenuhan dan kebosanan melanda kita? Tidak. Dia akan menghibur terus. Oh, enggak amin toh? Amin. Mungkin hari dihibur kan senang. Betul? Oke. Siapa dia? Yaitu, nah, ini loh pribadinya. Roh Kudus. Itulah penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang, ayo baca, dialah yang akan mengajar. Mengajar siapa? Kita. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Stop. Saya kagum dengan Roh Kudus. Berarti kalau dia yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pribadinya namanya penghibur, dan sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu, akankah kita kehabisan bahan untuk mengajar? Tidak. Maaf, selama ini tidak sedikit gereja mengkotakkan Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani. Salah. Mulai hari ini, setelah kita tahu siapa Roh Kudus adalah pribadi yang sanggup mengajarkan segala sesuatu. Loh, kok diam saja? Berarti dia hanya cuma rohani saja atau tidak? Tidak. Berapa? Segala sesuatu itu berapa? Semua. Maaf ya saudara, sengaja ngomong. Berarti Roh Kudus ngerti bumbu dapur enggak? Loh, jawab loh, jangan ragu-ragu. Ngerti. Roh Kudus ngerti matematika enggak? Ngerti. Roh Kudus lebih pintar dari Google enggak? Loh, kok menengah? Betul. Nah, Google banyak yang salah ya. Roh Kudus itu bisa mengajar segala sesuatu. Roh Kudus ngerti taktik enggak? Tahu. Ngerti teknologi, ngerti kimia, ngerti fisika, ngerti semuanya. Loh, saya tanya ngerti? Tahu pokoknya segala sesuatu. Hal berikut, maafkan jangan ada yang tersinggung.
Berarti kalau kita hidup bergantung dan diajar Roh Kudus, akankah kita kehabisan metode untuk mengajar? Tidak. Nah, kita bergantung kepada Dia. Ini luar biasa. Lihat, siapa yang pernah meneliti mujizat-mujizat yang Tuhan pernah buat dari perjanjian lama sampai habis perjanjian baru? Ada yang pernah? Pertanyaannya, ada nggak cara Roh Kudus bekerja dengan cara yang sama untuk kedua kali? Ayo jawab, saudara ragu. Nggak ada. Selalu baru. Maka itu kalau kita sebagai pelayan, sebagai rekan sekerja Kristus, sebagai hamba Tuhan, selalu hidup bergantung Roh Kudus, Dia akan terus memberikan cara-cara yang baru. Untuk segala model bentuk pelayanan apa saja. Yang kedua, dia ngapain? Pas ayat 26. Dialah yang terus dan akan mengingatkan kita tentang semua yang telah kukatakan kepadamu. Maaf, wajar umur makin bertambah, kekuatan memori makin turun. Betul? Tapi jangan lupa, ada pribadi yang satu ini. Ketika ingatan kita sudah mulai kurang, jangan takut. Apa kerjaannya? Mengingatkan kita akan segala hal yang Dia telah ajarkan kepada kita. Berarti kesimpulannya, hamba Tuhan tidak boleh kok lali firman kok awas. Sebab Dia yang mengingatkan. Maaf, jangan tersinggung. Tapi faktanya kenapa sering lupa? Betul? Tapi ini cuma istilah saja. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman ibu mertua? Loh, saya tanya kok. Saya pakai kata firman. Orang ngomong kan firman juga untuk mudah mengerti. Ayo jujur ya. Kalau nggak ibu mertua, mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman tetangga? Nah, kenapa? Walaupun nggak ada Roh Kudus di situ, kok kita bisa ingat? Sebab firman tetangga dan firman mama mertua kita renungkan siang dan malam. Maka itu healing. Kan begitu kata Yosua 1 ayat 8. Perkatakanlah kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Maka nih firman Bok mertua hafal terus. Karena sering dikatakan ketemu orang baru, kamu tahu nggak mertua kamu? 3 jam kemudian ketemu orang lain, kamu tahu nggak? Gus, kamu dari mana dicariin Gus? Kamu tuh bawa apa? Oh, wifi-nya mati Gus. Kamu pergi, ya udah nggak apa-apa, wes nggak apa-apa Gus, nanti aja sama. Betul? Karena Yosua 1 mengatakan, perkatakan, renungkan, mandi, renung lagi. Kok saya mama mertua ngomong gitu, salah punya apa? Mau tidur malam, renung lagi, jangkep seminggu, hafal. Nah seharusnya begitu firman Tuhan, begitu dengar dapat perkatakan. Cerita ke orang lain. Wih, tadi aku belajar begini. Aku belajar begini. Tahu rahasianya? Loh, kok mana baik? Tahu rahasianya untuk ingat firman? Jawaban? Merenungkan dan perkatakan siang dan malam. Ingat nanti. Jadi nggak ada alasan lali ya. Nggak ada alasan lupa karena ada Roh Kudus. Ini sungguh luar biasa. Di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menyelesaikan panggilannya dan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat berikut 1 Korintus 2 ayat 10. Kursi ini luar biasa, sungguh menyenangkan sekali. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10.
Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Nyanya itu apa? Kita harus cari nyanya itu apa. Ternyata yang dimaksud di sini adalah sesuatu di ayat 9. Coba kita lihat ayat 9. Tetapi seperti apa? Ada tertulis terus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Tuhan buat siapa? Kita, ganti kita tuh, untuk kita yang mengasihi. Nah, ayo kita keluarkan 3 hal sebagai suatu kriteria. Jadi saya balik lagi. Apa yang kita akan sebut dengan kata lain sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Itu istilahnya apa? Atau gini, sebelum saya lebih dulu, apa bedanya mata belum pernah lihat dan mata tidak pernah lihat? Telinga belum pernah dengar dan telinga tidak pernah dengar. Belum dan tidak, bedanya apa? Kalau belum, diangan-angan, betul. Apalagi bukan cuma diangan-angan, belum pernah kita lihat dengan tidak pernah kita lihat, itu kita belum tahu. Sudah ada, belum, tapi kita belum lihat. Nah, kalau tidak pernah, belum ada, nggak pernah ada. Karena bayangkan untuk semua kita yang mengasihi Dia, ini luar biasa. Yang Dia sediakan adalah model yang begini, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah muncul dalam hati. Yang Dia sediakan semua, yang Dia sediakan semua untuk kita mengasihi Dia. Artinya, jadi kita mau ngajar apa saja, buat apa saja, akan menarik orang nggak? Kenapa? Karena nggak pernah ada. Salah satu penyebab terbesar anak muda malas beribadah karena bosan. Betul tidak? Acaranya untuk orang-orang tua, tapi juga bukan kita buat acara untuk anak muda, bukan. Karena nggak ada yang baru. Oke, kita tinggalkan dulu ayat ini. Markus 2 ayat 11. Coba lihat. Ayat 12. Markus 2 ayat 12. Harusnya 12. Harusnya semua kita buat di bawah kuasa Roh Kudus, di bawah kuasa tiap pagi selalu baru. Saya baca ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di depan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Nah, ini intonasinya. Katanya, ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Dasar nggak ayat? Apa yang terjadi dengan apa saja yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan? Perhatikan kalimat ini. Apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kerjakan, lalu ada komentar di antara orang-orang itu, yang begini belum pernah kita lihat. Kira-kira itu bentuknya apa? Loh, itu karena apa? Baru. Loh, ya atau tidak? Kalau orang sudah pernah lihat, apalagi sering lihat, ngomong begitu enggak? Ya enggak. Sudah biasa. Gereja Tuhan, salah satu kegagalan kita
adalah tidak pernah melibatkan Roh Kudus untuk buat hal yang baru. Sebab bagi agama, catat ini, semua agama termasuk agama Kristen, yang kali ada yang baru langsung berkata sesat. Jawab ya atau tidak. Agama apa saja itu nggak bisa diotak-atik. Lihat Islam, lihat Hindu, lihat Buddha, ribut terus. Karena coba dan merubah, ada yang ini nggak bisa. Maaf, itu agama. Maka itu musuh utama Roh Kudus bukan setan, bukan dosa, tapi agama. Musuh utama Roh Kudus rutinitas. Yang itu lagi, yang itu lagi, yang itu lagi. Maka itu anak muda bosan. Bayangkan kalau yang Roh Kudus kerjakan lewat kita, terus anak-anak muda berkata, wih, yang begini belum pernah kita lihat ini. Kira-kira orang muda merasa cari Tuhan enggak? Nah, ayo kita berubah mulai hari ini. Jadi bosan dan jenuh akan teratasi kalau Roh Kudus selalu memimpin, mengatur, mendorong kita. Amin. Kembali ke 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Nah, nyanyi itu apa? Tadi kita sudah buka 1 Korintus 2:9. Menyatakan hal-hal yang baru itu, yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Betul? Menyatakannya oleh Roh. Kembali kerjaan Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki berapa hal. Stop dulu. Mulai hari ini coba sekali-sekali kalau saudara baca firman dan menemukan kalimat segala sesuatu, beri perhatian khusus. Itu luar biasa. Segala sesuatu. Itu luar biasa. Maka sampai di sini berarti hamba Tuhan boleh loyo nggak? Walaupun banyak masalah. Nggak boleh. Salah bukan nggak boleh. Nggak bisa. Kalau nggak boleh nggak bisa. Salah jawab tadi. Betul? Apa bedanya? Nggak boleh dan nggak bisa. Kalau nggak boleh, ya masih boleh. Kalau nggak bisa, tidak boleh. Betul? Nah, setelah kita tahu sampai ayat ini, berarti kita boleh loyo nggak? Tidak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Capek boleh. Namanya tetap manusia. Kan kita semua Superman, bukan Superman. Ngerti istilahnya? Capek boleh, karena kita manusia. Tapi loyo nggak boleh. Kata semangat, nggak ada gairah, nggak boleh. Jelas ya? Betul? Ini luar biasa. Oke, saya jangan lanjutkan. Berarti untuk dua ayat ini, Yohanes 14:26 dan 1 Korintus 2:10, kita menemukan kehebatan Roh Kudus dalam dua hal. Satu, dia mampu mengajar kita tentang berapa? Segala sesuatu. Yang kedua, dia mampu mengajak kita untuk menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Sekarang, kalau kita ini mahasiswa semua, lalu ada satu dosen yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan dosen yang sama mampu mengajak kita untuk research, menyelidiki segala sesuatu. Kira-kira mahasiswanya jadi apa? Pintar. Ada yang lain loh, masuk kok nggak ngerti saja ngomong. Saya ulangi lagi ya. Berarti kita ini mahasiswa-mahasiswi semua, betul tidak? Oke. Dan dosen yang ngajar kita namanya penghibur, betul? Dan penghibur ini mampu ngajar mahasiswa tentang segala sesuatu. Dan dosen yang sama mampu mengajak mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu. Berarti mahasiswanya harusnya jadi apa?
Super genius. Loh kok ramen toh? Dan sekolahnya gratis, jangan lupa. Bayarnya cuma 1, nurut. Kok enggak? Loh betul tidak? Loh iya atau tidak? Kok sudah ada yang diam aja kok bingung? Betul nggak pernah tahu dong selama ini. Kalau hebat sekali ini guru yang satu ini. Hebat ya, soalnya saya ini kagum pada dia. Betul? Tenang. Nah, saya tutup mata. Sekarang, hari ini, sampai tahun ini, kira-kira kita sudah di posisi yang mana? Ngerti pertanyaan? Jawab dia. Iya, jawab dia supaya nggak salah. Maaf loh saya ngomong begini, betul nggak? Kalau sampai hari ini sudah sekian tahun kita melayani, tapi ternyata istilah Jawa masih gerotal gerakul. Tahu kata gerotal gerakul? Masih cari-cari pijakan, masih kalang kabut, masih semua. Berarti kita sedang tidak belajar bersama guru yang hebat. Ayo belajar dengan dia. Gratis loh. Bayarnya apa tadi? Gampang atau susah? Ayo kamu susah apa sih? Gampang. Ngari gelindingnya kok susah. Betul nggak? Kan tinggal gelundung saja ikut. Nah, karena kita seringkali merasa sok pintar. Kalau mulai hari ini mendengar kata sok pintar, berarti orang itu nggak pintar, itu cuma sok. Tapi kalau kita mau belajar pada guru yang hebat ini, nurut, maka kita disebut pintar, nggak sok. Amin. Karena dia itu luar biasa. Dalam bahasa apa saja, nggak cuma bahasa Indonesia. Semua kalimat yang ada kata segala sesuatu harusnya titik. Sebab selesai. Lo betul gitu. Tapi lihat firman ini, titik atau koma setelah kata segala sesuatu. Ada rahasia luar biasa. Koma apa titik mana? Itu koma sampai gede nih kok. Koma. Titik. Koma atau titik? Nah, artinya ada lagi. Nah itu saya bingung. Saudara, saya tadi lupa mengatakan sesuatu. Kenapa saya bisa teliti sampai titik koma seperti itu? Karena Yesus yang ngomong. Masih ingat 18. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik iota dari Taurat ini gak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah ayat itu menolong saya. Mulai hari ini kalau baca, teliti. Nah yang ngerti hono coroko. Ojo potong ngomong, itu semua hono coroko dulu. Pangkon suku dihilangi, artinya beda atau sama? Beda. Nah itu huruf Ibrani. Begitu belum huruf Mandarin, kalau sudah bisa bahasa Mandarin. Titik, koma, atas, bawah, sebelum itu ada artinya, hilang satu, nggak ada artinya. Itu maksudnya. Jadi bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata satu iota saja dari firman yang nggak akan berlalu, apalagi satu kata, apalagi satu kalimat. Nah mulai hari itu sampai hari ini, kalau saya belajar Alkitab, saya perhatikan semua. Saya hormati firman itu. Titik, koma, tanda baca, titik, 2, titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Jangan dilewati. Yang menerjemahkan diurapi Roh Kudus untuk kita perlu perhatian di sini. Roh Kudus itu mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Harusnya titik. Kan sudah selesai. Ternyata masih ada koma. Ini kata penting. Loh, setelah koma itu apa? Wacon ini loh. Bahkan, tahu arti kata bahkan? Loh, bahkan disik satu-satu. Terus sesuai. Mangan gua kodane wis ono kok. Bingung mulai ngajak mulai. Satu-satu gitu loh. Masih ini ngajar cepet-cepet. Apa kata apa? Bahkan. Tahu arti kata bahkan? Lebih lagi. Ini yang saya kagum. Loh, apalagi untuk kita masing-masing bisa diajak Roh Kudus untuk menyelidiki segala sesuatu. Terima kasih tenang. Betul nggak?
Oh terima kasih, terima kasih. Orang seperti aku dulu diajak menyelidiki segala sesuatu. Maka itu maaf, murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di pimpin Roh Kudus tidak boleh on, awas. Bukan on, beda. On itu. Tahu? Nggak boleh apa? Apa? Nggak boleh on, dia apa? Maaf, ya bodoh. Maaf, karena gurunya hebat. Betul? Bahkan, loh, apalagi? Ini loh, saya waktu pertama belajar ini. Untuk Roh Kudus bisa mengajar tentang segala sesuatu, saya terima kasih luar biasa. Loh betul, loh kok ada bahkan lagi? Bahkan hal-hal yang tersembunyi di mana? Percaya tidak, di surga masih banyak rahasia yang belum terbuka. Tugas siapa? Untuk membuka semua. Roh Kudus yang mengajak kita untuk menyelidiki. Nah, lagi sekali saya tanya, dengan kebenaran ini, akankah hamba Tuhan yang hidupnya bergantung penuh pada Roh Kudus akan kehabisan bahan, kurang metode, kurang cara maaf? Tidak. Maka itu kalau suatu hari kita jenuh atau kita bosan, langsung adili diri sendiri. Daniel, hari-hari ini kamu sedang tidak hidup dengan Roh Kudus, gitu aja. Loh betul gitu. Berarti nggak ada yang baru lagi. Selalu membosankan. Percaya akan berubah di hidup kita? Loh, akan berubah betul? Nah, kita lihat contoh. Bagaimana cara berjalan bersama Roh Kudus? Kita buka Kisah Rasul 16. Mulai ayat yang keempat. Lihat judulnya. Lihat judul di layar nggak ada judulnya. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang keempat. Judulnya apa? Paulus menyeberang ke Makedonia. Dari 28 pasal Kisah Para Rasul, tidak ada pasal lain yang paling banyak saya kotakan, saya ajarkan kecuali pasal 16. Kenapa? Ini luar biasa. Nah, Kisah Rasul 16 mulai ayat 4 dan seterusnya. Ini sejarah Injil pertama kali masuk Eropa. Makedonia, kalau saudara buka peta dunia, itu perbatasan dengan negara Turki. Oke, sampai hari ini wilayah itu namanya masih sama, Makedonia, sampai hari ini. Hebat. Nah, waktu itu Paulus masih keliling Asia, sebab hatinya untuk bangsanya orang Yahudi. Tapi Roh Kudus buat skenario, kamu Paulus harus masuk Eropa. Injil masuk Eropa pertama kali itu Kisah Rasul 16. Nah, gereja Eropa adalah gereja-gereja pertama di dunia yang membawa Injil ke seluruh dunia, betul nggak? Belanda, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugis, Italia atau tidak? Yang ke tanah Jawa. Lihat, ada yang tahu sejarahnya Mojowarno? Tahun berapa yang Mojowarno Injil masuk? Siapa? Pasti orang Eropa. Yang ke Maluku, yang ke Sulawesi, yang ke Tanah Batak, yang ke Tiongkok, yang ke Australia, yang ke New Zealand, wah kemana saja. Itu gereja Eropa. Nah, maka itu saya sering khotbahkan ini, karena ini sejarah yang luar biasa. Oke ya, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas. Nah, ingat tadi Keluaran 3:3, selalu aku dengan umatmu. Jadi Paulus pun jalan nggak pernah sendiri. Oke, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul, para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Begini ide. Berarti dalam konsep ini Paulus perlu pergumulan nggak mau khotbah apa? Ayo, Paulus perlu pergumulan nggak cari bahan khotbah? Tidak. Tinggal nuruti Petrus dengan timnya di Yerusalem suruh menyampaikan apa. Betul? Oke, ayat 5.
Demikianlah siapa? Jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat nggak pelayanannya? Hanya menyampaikan khotbah, menyampaikan firman yang sudah disiapkan oleh para rasul di Yerusalem. Hasilnya pun luar biasa. Tapi yang puas Paulus dan Yerusalem. Jemaat bertambah. Ternyata Tuhan tidak puas dengan pelayanan itu. Dari mana saya tahu Tuhan tidak puas? Lihat ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia. Masih ingat siapa mereka tadi? Paulus dan Silas. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Terus ini loh, mulai peranan Roh Kudus hebat ini. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jangan salah baca. Di Asia kalau dihilangkan celaka, berarti cuma punya Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil. Bukan. Beda nggak? Yang dicegah mereka nginjil di mana? Asia. Nah, kenapa Roh Kudus yang ngatur mimpin Paulus dan Silas enggak boleh ke Asia? Sebab hari itu waktu Tuhan untuk Eropa sudah tiba. Tapi mereka enggak tahu. Lihat ayat 7. Dan setibanya di Misia, masih saja di Asia, mereka stop. Nah, apa arti kata mencoba? Berusaha. Ada kata lain lagi. Ya coba-coba gitu, susah beneran. Apa artinya jajal? Kenapa mereka jajal? Kenapa coba-coba? Ayo, ini perlu kita pelajari. Ya berusaha, kenapa? Berusaha betul, kenapa? Belum pasti, bukan. Pengen tahu, bukan. Bukan pengen tahu, bukan belum pasti. Ya Pak. Karena belum tahu, bukan, salah. Sesuatu yang baru, kecepatan Pak. Pak Bambang. Belum sesuatu yang baru, salah. Ayo, kalau kita jadi pengemis, sesuai. Gini, Paulus merasa aneh. Kok nggak boleh? Kenapa? Tak jajal lagi. Coba saja. Artinya nekat ngelawan. Bukan karena dia ngelawan, karena nggak tahu. Kok nggak boleh? Kenapa? Maka itu jajal, maka itu coba. Dia belum ngerti. Terus ayat 8. Oh, kelewat. 7 belum selesai. Oh ya betul. Nah, maaf saya kecepatan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, masih Asia. Tetapi ini loh, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada beberapa teolog yang ajak saya diskusi tentang ayat ini. Maaf, saya tidak setuju pendapat beberapa teolog waktu itu tentang bedanya Roh Kudus dan Roh Yesus. Ditulis beda enggak? Gini, pakai logika anak-anak saja. Ketika Roh Kudus tampil untuk mencegah penginjilan ke Asia, Paulus ndablek, ngeyel, masih ngotot. Nah, Roh Kudus berunding dengan Tuhan Yesus. Dia pakai bocah ini. Aku ora dianggap. Yang dia pakai ini anak satu ini. Aku nggak dianggap. Ini logika anak-anak. Terus Yesus bilang, wes minggir roh, aku yang teko. Ngerti istilahnya? Sudah kamu minggir dulu, biar aku yang datang. Nah, rupanya Paulus lebih segan dengan Roh Yesus. Karena dia masih ingat pengalaman ke Damsyik, masih ingat siapa yang nemui dia. Nah, wong iki meneh. Pasti mikir begitu. Ngerti enggak? Wong iki meneh. Aduh, orang ini lagi. Berani ngelawan. Wani, picek meneh dia. Betul enggak? Karena dia masih ingat kalau dia melawan dia buta.
Nah, ini di teologi mana ketemu, hanya logika anak-anak bisa mengertikan. Amin. Nah, begitu caranya belajar firman, biar Roh Kudus yang ngajari. Amin. Ini luar biasa. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, istilah Jawa, setelah Roh Yesus datang, istilah maka Paulus kelunuk, itu tak kelunuk. Bahasa Indonesia ini apa ya, kelunuk itu? Nurut, bukan nurut. Apa? Pelan-pelan karena malu, kan begitu bukan? Ini luar biasa. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, jadi bingung. Bitinia, Misia, Frigia, semuanya enggak boleh. Ini kenapa? Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi mereka jalan terus. Ini yang luar biasa. Maka itu berbahagialah kita, terpujilah Tuhan, dan diberkatilah orang yang mendengar kita. Kalau seluruh model hidup pelayanan kita dipimpin, dikuasai, diatur oleh Roh Kudus. Hasilnya luar biasa. Selalu ada yang baru. Yang mendengar kita pun gak akan bosan. Karena Roh Kudus ini luar biasa. Sampai di Troas, terus ngapain? Lihat ayat 9. Pada malam hari. Stop. Sudah. Zaman itu loh, ada mobil? Gak. Ada lampu listrik? Tidak. Jadi usaha malam ngapain? Mandek, lereng, berhenti, stop, nggak bisa lanjut. Berarti sepanjang hari itu Paulus gelisah nggak? Gelisah, semua kemana ini? Kenapa? Sini nggak boleh, sini nggak boleh, semua nggak boleh. Terus kemana? Tapi mereka jalan terus. Malam hari harus stop, istirahat. Saudara, begini Roh Kudus ngajar saya terharu. Ternyata dalam hidup kita pasti pernah mengalami malam, tapi di siang bolong. Saya harap saudara ngerti kalimatnya. Ngerti? Malam hari tidak harus gelap di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidak. Malam hari dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan bisa tengah hari bolong. Maaf, contoh ketika kita lagi nggak punya apa-apa, berarti harus berhenti. Nggak boleh cari utangan dulu, stop dulu. Tuhan izinkan malam itu terjadi. Atau sakit, kita nggak bisa apa-apa, betul? Maka itu kasus malam hari jangan pernah didoakan untuk cepat siang. Awas. Ngerti istilahnya? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami malam hari, jangan doa puasa, jangan minta doa pendeta-pendeta lain cepat-cepat terang Tuhan, cepat-cepat siang. Jangan, nikmati dulu. Oh enggak, amin. Ketika orang sopo, orang sobar, pokoknya enggak bisa apa. Stop dulu, nikmati. Kalau saya pakai istilah militer, malam hari itu waktunya konsolidasi. Nanti kata konsolidasi apa itu? Ngatur strategi apa? Nata ulang. Ada yang baru mau terjadi. Nah ini Pak Bambang baru ada yang baru di sini. Maka itu saya bilang tadi waktu Pak Bambang bilang baru kecepatan belum dulu ini yang baru di sini. Malam harinya ketika Paulus dengan Silas nggak bisa ngapa-ngapain. Ada apa? Ayo baca. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Stop dulu. Ayo jawab. Berarti dia tidur atau tidak? Ayo tidur atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidur? Cepat tahu. Harus ada alasannya. Oke, hampir betul Pak. Bukan nggak bisa ngelihat. Kalau Paulus tidur, maka tulisannya bermimpilah Paulus.
Lu kok diajak ngomong. Betul? Maka kalau ada penglihatan berarti Paulus sedang bukan melek, bergumul bu, kok melek. Sedang bergumul, betul enggak? Bergumul dengan Tuhan. Ini suruh apa? Mau kemana? Situ nggak boleh, ini kemana? Bergumul. Saudara-saudara, setelah kita ngerti firman ini, sungguh nikmati malam hari itu indah. Amin, indah malam hari itu. Sudah, gak usah cari usaha, diam. Amin. Begini.